semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Volenta Asnita Stenjun. Saya mahasiswa program studi pendidikan matematika. Kali ini saya akan membacakan sebuah pidato tentang kesetaraan gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, para guru, para hadirin, rekan-rekan, serta seluruh tamu undangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Pertama-tama, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema yang sangat penting dan relevan bagi perkembangan bangsa kita, yaitu kesetaraan gender. Hadirin yang saya hormati, kesetaraan gender bukanlah isu baru. Ia merupakan gagasan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama di seluruh aspek kehidupan, baik pendidikan, pekerjaan, politik, sosial, maupun budaya. Namun, meskipun konsep ini terdengar sederhana, pelaksananya masih menjadi tantangan besar hingga hari ini. Di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, kita masih dapat menemukan berbagai bentuk ketidakadilan gender. Mulai dari perlakuan tidak setara terhadap perempuan di tempat kerja, yang menghambat laki-laki untuk mengekspresikan diri, hingga kekerasan berbasis gender yang masih sering terjadi. Padahal, di era modern yang ditopang teknologi dan informasi ini, perubahan pola pikir adalah sesuatu yang seharusnya dapat dicapai bersama. Hadirin sekalian, mengapa kesetaraan gender itu penting? Pertama, kesetaraan gender mendorong kemajuan ekonomi dan pembangunan. Ketika perempuan diberikan akses yang sama dalam pendidikan dan pekerjaan, produktivitas suatu negara akan meningkat. Banyaknya penelitian menunjukkan bahwa negara dengan tingkat kesetaraan gender yang tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan inovatif. Artinya, ketika perempuan turut diberi ruang untuk berperan, maka bangsa akan semakin maju. Kedua, kesetaraan gender menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan harmonis. Ketika laki-laki dan perempuan saling menghargai peran dan kemampuan masing-masing, diskriminasi dapat ditekan, kekerasan dapat berkurang, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan akan meningkat. Ketiga, kesetaraan gender penting bagi perkembangan individu, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan berhak bermimpi menjadi ilmuwan, pemimpin, atau profesional di bidang apapun. Begitu pula dengan laki-laki, tidak seharusnya dibatasi oleh begitu pula laki-laki. Mereka berhak menunjukkan emosi, memilih pekerjaan yang dianggap feminin, atau mengambil peran sebagai pengasuh keluarga tanpa dipandang rendah. Singkatnya, kesetaraan gender memberikan ruang bagi setiap individu untuk menjadi versi terbaik dirinya. Hadirin yang saya banggakan. Namun, kenyataan kita tidak bisa menutup mata bahwa tantangan kesetaraan gender masih sangat besar. Masih banyak perempuan yang menghadapi hambatan mengakses pendidikan karena faktor ekonomi, budaya, dan lingkungan sosial. Di dunia kerja, tidak sedikit perempuan diberi beban ganda, bekerja di luar rumah, sekaligus penanggung jawab penuh pekerjaan domestik. Sebaliknya, laki-laki yang tidak diberi ruang untuk mengambil cuti pengasuh karena dianggap tugas ibu, sehingga mereka pun terpancar dalam konstruksi sosial yang sempit. Belum lagi hadirnya era digital yang membawa tantangan baru, bully, pelecehan online, eksploitasi digital, dan penyebaran stereotip gender melalui media sosial yang seringkali tidak disadari membentuk pola pikir generasi muda. Kita sering melihat komentar seksi atau memudahkan peran perempuan dan laki-laki dalam kehidupan modern. Tantangan-tantangan ini menuntut kita untuk lebih cerdas, lebih kritis, dan lebih berani menyuarakan keadilan. Hadirin sekalian,
Jika kita ingin menciptakan masyarakat yang adil, setara, beradab, maka semua pihak harus melibatkan dalam memperjuangkan kesetaraan gender, baik pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, maupun individu. Pertama, peran penting pendidikan sangat penting. Sekolah dan perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai guru dan dosen, harus mendorong budaya, menghargai keberagaman, menghilangkan kesetaraan gender, serta memberikan ruang yang setara bagi siswa laki-laki dan perempuan untuk berpendapat, berprestasi, dan berinisiatif. Kedua, keluarga adalah fondasi utama. Anak-anak belajar nilai kesetaraan dari rumah. Ketika orang tua membiasakan pembagian tugas rumah tangga secara adil, mengerjakan anak bahwa semua pekerjaan adalah mulia, dan membebaskan mereka memilih minat tanpa memandang jenis kelamin, maka akan lahir generasi yang lebih adil dan lebih terbuka. Ketiga, masyarakat harus ikut serta. Lingkungan sosial harus menjadi ruang aman, bukan tempat untuk menyelenggarakan diskriminasi. Kita perlu mengoreksi ucapan-ucapan seperti perempuan itu mahal, perempuan itu lemah, laki-laki tidak boleh menangis, atau itu pun bukan pekerjaan perempuan. Kata-kata seperti itu sesungguhnya ikut menciptakan jurang ketidaksetaraan yang lebih lebar. Hadirin yang saya cintai, kesetaraan gender bukan berarti menyeragamkan peran laki-laki dan perempuan, bukan pula menjadikan salah satu pihak lebih dominan. Kesetaraan gender berarti memastikan bahwa setiap orang tanpa memandang jenis kelaminnya memiliki hak yang sama bermimpi, berusaha, berkembang, berkarir, dan dihargai. Kesetaraan gender adalah soal kemanusiaan, soal bagaimana kita memperlakukan manusia lain dengan hormat, adil, dan penuh empati. Soal bagaimana kita membuka mata terhadap ketidakadilan yang mungkin selama ini kita anggap biasa. Hadirin sekalian, mari kita ingat bahwa perjuangan ini tidak selesai dalam satu hari, satu pidato, atau satu kebijakan. Kesetaraan gender adalah proses yang panjang, memerlukan komitmen, kesadaran, dan tindakan nyata. Kita bisa memulainya dari hal kecil, seperti menghormati pendapat teman tanpa memandang gender, dan memberikan kesempatan yang setara dalam kegiatan organisasi. Menolak cadangan seksis atau diskriminatif, mengedukasi orang lain dengan cara yang santun ketika mereka berkeliru, mendukung korban kekerasan gender, menggunakan media sosial yang secara positif untuk menyebarkan edukasi dan inspiratif. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil, dan langkah kecil itu biasanya dilakukan oleh siapapun, termasuk kita yang sedang berdiri di sini hari ini. Hadirin yang saya muliakan, sebelum saya akhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan penting. Kesetaraan gender bukan hanya tugas perempuan, kesetaraan gender adalah tugas semua manusia. Ketika perempuan diberi kesempatan, laki-laki tidak kehilangan apa-apa. Sebaliknya, kita semua memperoleh masyarakat yang lebih adil, lebih damai, dan lebih maju. Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan memberikan ruang setara bagi setiap individu untuk berkontribusi. Demikian pidato yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.